Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan teman-teman perbincangan kita berkaitan dengan public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk kita membicarakan tentang tema bagaimana kiat-kiat agar kita mudah ketika kita mau melakukan perbincangan di hadapan umum, baik itu berupa pidato, khutbah, ceramah ataupun kultum. Nah, tentu secara kaidah sudah kita bicarakan sebelumnya, tetapi secara trik ya, ada beberapa hal yang perlu kita sadari bersama dan mungkin bisa kita terapkan agar ketika kita melaksanakan tugas menyampaikan pidato, ceramah, khutbah ya, ataupun kultum itu mudah gitu ya. Nah, mengapa ini penting? Karena seringkali ya tidak sedikit di antara kita itu ingin tampil ketika bicara sebagai khotib, sebagai penyampai pidato dan yang lainnya, itu ingin tampil secara bagus. Lalu dia menggunakan kaidah yang dipakai oleh pendengar. Ya. Misalnya kita menggunakan kaidah dari pendengar itu akan senang dengan orang yang pidato atau ceramah ya tanpa membaca teks ya. Maka kita berusaha tanpa membaca teks ya. Ceramah atau pidato itu menarik bagi pendengar ketika penceramahnya itu bisa menyampaikan secara detail poin per poin dengan jelas dan seterusnya. Nah, repotnya ketika kita menggunakan cara berpikirnya pendengar, pada saat yang sama kita tidak membekali diri dengan maksimal atau kita masih dalam tahapan proses belajar, ya, maka kemudian kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Misal, ya, pada saat kita memang belum punya jam terbang panjang, kita ingin tampil di hadapan orang dalam pidato maupun ceramah itu tanpa melihat teks sama sekali. Ya. Nah, ini kan bukan persoalan yang mudah gitu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita lihat ada orang bisa pidato atau ceramah tanpa baca teks, ya bukan berarti mereka nggak punya persiapan. Sangat mungkin mereka punya persiapan jauh-jauh sebelum menyampaikan pidato, atau bahkan dia memang sudah sekian kali berpidato dengan jam terbang yang cukup, ya, dengan bahasan-bahasan yang sangat variatif, sehingga dia tinggal ngambil saja memorinya pada saat pidato saat ini. Dengan cara apa? Mengambil memori pidato di kesempatan-kesempatan yang lain yang temanya seirama. Nah, agar kita tidak terjebak kepada keinginan memuaskan pendengar, tapi justru menjatuhkan kita, saya ingin sampaikan beberapa trik. Ya. Yang pertama, janganlah kemudian kita berpikir negatif kalau seandainya kita menyediakan atau menyiapkan diri dengan membuat catatan. Jadi menurut saya pertama, buatlah catatan pointer. Ya. Catatan pointer penting. Ya. Kita seringkali melihat bagaimana pidato tanpa teksnya Presiden SBY pada saat beliau menjabat sebagai presiden, itu beliau menggunakan catatan pointer. Dan itu tidak mengurangi kredibilitas beliau sebagai pembicara pada saat pidato. Ya. Nah, jadi pertama, buatlah catatan pointer penting. Nah, tentu catatan pointer ini sifatnya adalah poin-poin yang kemudian memandu kita berbicara secara runut. Ya, bukan teks lengkap kata-kata yang kemudian menjebak kita justru membacanya saat pidato. Ya. Nah, jadi memang menurut saya kita tidak harus membuat teks lengkap yang harus kita baca, dan nggak usah itu kita siapkan, karena nanti pada saat kita ada di depan publik itu mendorong kita membacanya, dan ketika kita menyampaikan pidato ceramah dalam bentuk membaca itu tidak menarik. Nah, kecuali kalau khutbah, di sebagian umat Islam itu memandang khutbah itu memang harus baca, maka tidak ada persoalan dalam bab khutbah ya. Nah, itu yang pertama, buatlah catatan pointer ya.
tidak perlu malu membawa catatan pointer karena itu tidak akan mengurangi kredibilitas kita dalam menyampaikan pidato. Ya, selama yang kita sampaikan kita catat ini pointer-pointer untuk menggait kita, ya, mengawal kita supaya bisa menjelaskan dengan runut poin per poin. Yang kedua, hafalkan 2 atau 3 atau 4 kalimat ceramah atau pidato atau khutbah pembuka. Ya. Ini penting untuk kita hafal. Ya, jadi misalnya kata-kata, ya, kalau dalam khutbah tentunya ini agak ada pakemnya ya. Misalnya kalau di khutbah itu ada pembuka dengan cara syahadat, ya, kemudian membaca tahmid, syahadat, kemudian sholawat. Gitu. Ya dihafalkan saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi in gitu ya. Ada juga kita hafalkan yang modelnya vokalnya a ya. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, ini kan gitu ya. Dan seterusnya boleh kita hafalkan ya. Nah, kalau dalam konteks pidato yang sifatnya umum ya, itu kita hafalkan urutan. Pertama menyapa panitia atau sahibul hajat, yang kedua menyapa tokoh, yang ketiga ya, kemudian menyapa para hadirin dan seterusnya. Di pakemnya itu ada. Kenapa? Ini penting ya. Jadi menyampaikan pembuka dalam pidato atau ceramah atau khutbah ya, itu tanpa membaca teks itu akan memberi daya tarik di awal bagi pendengar. Ya, usahakan tidak baca teks pembukaan itu, karena kesan pertama itu akan menentukan ya bagaimana sikap pendengar berikutnya. Ya. Kalau kita di pembukaan sudah baca teks, maka itu akan menurunkan kredibilitas kita sebagai penceramah atau orang yang menyampaikan pidato. Nah, itu yang kedua. Ya. Hindari membaca teks pada saat menyampaikan pembukaan, dan karenanya maka kita harus punya hafalan pembukaan itu. Ya. Kalimat pembuka itu harus punya hafalan, dilatih. Kalau bisa kita hafal dengan beberapa model kalimat pembuka. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ketika kita pidato, ceramah, ya, atau khutbah, itu kan lebih menarik kalau kita tidak membaca teks. Nah, maka jangan kemudian malu kita membuat materi singkat padat. Ya. Jadi materi yang kita sajikan itu kita bikin singkat padat, seperti di kaidah yang pernah kita sampaikan. Nah, singkat padat itu bentuknya adalah kalau itu ada beberapa poin materi, bikin materi itu poinnya sekitar 3 saja. 3 itu bagi kita mudah diingat, bagi pendengar juga mudah diingat. Jadi kita bikin materi yang kita sampaikan, karena ini sifatnya searah dan kemudian tidak ada tanya jawab, dan kemudian apalagi waktunya pendek ya, dan kemudian apalagi pendengar itu lebih menarik, lebih tertarik kalau kita menyampaikannya itu tanpa membaca teks, maka poinnya jangan banyak-banyak. Ya, kita bikin sekitar 3 poin saja sudah cukup. Ya, 2 poin malah enak, itu gampang dihafal. Kalau 1 poin itu mungkin pendengar akan menjadi kurang ya, bobotnya bagi pendengar, kok cuma 1 kan gitu teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi bikin catatan pointer materi. Yang kedua adalah bikin pembuka yang kita hafal waktu kita menyampaikan kalimat pembuka, jangan sampai baca teks. Yang ketiga adalah bikin penyajian materi itu tidak banyak poinnya, ya sekitar 3 poin. Nah, kemudian yang keempat itu teman-teman, pendengar akan menjadi semakin yakin kalau kita menyampaikan poin-poin materi dalam pidato atau ceramah itu ditunjang oleh rujukan. Ya, maka tentukan rujukan. Kalau yang kita sampaikan ini dalam ceramah ilmiah, rujukan ilmiahnya mana? Apa? Kalau yang kita sampaikan ini adalah ceramah agama, maka rujukannya itu adalah Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Ya.
Tidak perlu banyak-banyak, cukup Al-Qur'annya satu, hadisnya satu. Tapi kalau memang mau lebih, silakan. Ya. Tetapi itu menjadi penting untuk dihadirkan. Karena kalau kita bicara agama tanpa rujukan syar'i berupa Al-Qur'an maupun hadis, itu menjadi kurang meyakinkan. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara materi ilmiah tanpa rujukan ilmiah, itu juga orang tidak, bagi banyak orang tidak menarik. Ya. Nah, oleh karenanya tentukan rujukan. Ya, rujukannya apa? Ya, itu yang nanti kita rujuk dalam menyampaikan materi pidato atau ceramah atau khutbah. Nah, yang terakhir, ya, yang kelima itu adalah siapkan pendukung. Jadi pendukung ini penting untuk memperjelas muatan pesan yang ingin kita sampaikan, satu. Yang kedua, pendukung ini penting juga untuk menarik perhatian pendengar supaya dengan penjelasan, dengan penyampaian pendukung ini, ya pendengar tertarik lalu kemudian masuk menerima pesan-pesan penting yang kita sampaikan. Ya. Nah, apa bentuk-bentuk pendukung itu? Umumnya pendukung ini adalah kisah misalnya, ya, kisah pendukung. Kalau dalam kita bicara khutbah atau ceramah agama, itu bisa kisah Rasulullah, bisa kisah sahabat, bisa kisah salafus saleh, kan gitu. Nah, cerita-cerita orang baik di masa-masa yang awal itu menjadi menarik ya, untuk menjadi penguat dari kandungan materi yang kita sampaikan. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah pidato yang sifatnya umum, ya cerita-cerita berkaitan dengan tema. Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan, itu kita cerita sisi-sisi kehidupan pahlawan-pahlawan tertentu, ya itu menjadi menarik. Ya. Nah, kalau kita ingin memberikan motivasi, cerita sukses orang dalam sebuah karir itu menjadi menarik. Nah, jadi yang kelima, usahakan kita memiliki materi pendukung berupa kisah pendukung, ya, yang kemudian ini kita sajikan untuk menguatkan muatan materi yang kita sampaikan, muatan pesan yang kita sampaikan. Nah, dengan kisah pendukung ini, insya Allah kita akan lebih memberikan penjelasan lebih detail dan lebih masuk kepada pendengar. Apalagi kalau kisahnya ini menarik bagi mereka. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi ada 5 yang harus kita lakukan untuk menyiapkan agar kita mudah dalam menyampaikan pidato, mudah dalam menyampaikan ceramah, dan mudah dalam menyampaikan khutbah. Yang pertama, buat catatan pointer. Yang kedua, ya buat hafalkan kalimat pembuka. Yang ketiga, buat materi itu singkat padat, 3 poin saja yang paling banyak. Yang keempat itu siapkan rujukan 1-2 kita siapkan, kita pahami ya, sehingga nanti bisa disampaikan sebagai penguat dari pesan yang kita ingin sampaikan. Yang kelima, yang terakhir adalah siapkan kisah pendukung ya, yang menarik sehingga bisa memperkuat daya tarik yang akan kita sampaikan, sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan ini mudah diterima oleh para pendengar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.